Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good one everyone. Welcome to another lesson video with me, Anissa. Bagi kalian yang belum nonton video saya mengenai basic ideas of semantics, di sana saya sudah menjelaskan mengenai sentence meaning, makna kalimat. Saya sarankan kalian untuk nonton itu terlebih dahulu biar kalian ketika nonton ini tidak bingung-bingung kembali. Bagaimana caranya? Kalian tinggal klik simbol i yang ada di sebelah sini ya. Oke, tanpa bertele-tele kita langsung membahas mengenai word meaning di bagian semantics, karena semantics itu kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa semantics itu adalah the study of word meaning and sentence meaning. Sementara sentence meaning udah, sekarang kita akan fokus membahas mengenai word meaning ya. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan jelaskan dulu mengenai konsep ini ya. Word meaning ada arrow saling berhadapan dengan sentence meaning. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita tidak bisa memaknai sebuah kalimat kalau misalkan kita terhambat dalam pemaknaan kata yang ada dalam kalimat tersebut. Seperti apa? Kita buktikan bareng-bareng ya. Saya punya contoh kalimat computer becomes obsolete. Gimana? Kalian sudah bisa memaknai apa maksud dari kalimat ini tidak? Mungkin ada sebagian dari kalian yang oh ngerti itu maksudnya itu gitu. Mungkin ada sebagian dari kalian lagi yang masih bingung mengerutkan dahi apa itu maksudnya. Dan bagi kalian yang bingung, itu artinya kalian tidak bisa memaknai kalimat ini karena kalian gagal memaknai kata-kata dalam kalimat ini. Mungkin kalian tahu komputer itu apa, becomes itu apa, dan mungkin kalian tidak tahu itu maksud obsolete di sini itu apa. Kata obsolete itu maksudnya apa, maknanya apa, artinya apa. Nah, makanya akan beda halnya kalau misalkan saya menulis kalimat seperti ini. Computer is not used anymore. Saya yakin bahwa kalian mengerti, berhasil memaknai kalimat ini karena kalian berhasil memaknai kata-kata yang ada di kalimat ini. Komputer itu apa, is not itu apa, used itu apa, anymore itu apa. Berarti bagi kita semua yang non-native speakers itu sudah langsung mengerti bahwa komputer itu tidak lagi digunakan. Tanpa kalian sadari, kalimat ini dan kalimat ini sebenarnya setara, sama saja maknanya. Karena obsolete itu artinya barang yang sudah tidak digunakan kembali. Kalian mungkin gagal memaknai kalimat ini karena kalian tidak tahu makna kata obsolete. Sementara yang ini kalian tahu karena kalian berhasil memaknai kata-kata, kata per kata dari kalimat ini. Nah, itu dia pembuktian bahwa kita akan gagal memaknai sebuah kalimat kalau misalkan kita gagal memaknai kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut. Mengerti kan sampai sana? Ya, kalau misalkan kalian sudah mengerti, kita langsung ke penjelasan lebih dalam. Ibaratnya kita akan langsung berenang ke lautan ya. Dan siapkan peralatan kalian, yaitu take your notes. Nah, dalam pembahasan word meaning, dalam memaknai kata, dalam semantics itu, kita harus tahu dulu dasarnya. Dasarnya itu adalah kelas kata dalam bahasa Inggris. Mungkin kalian tahu tentang parallel speech. Di grammar, ya, karena grammar itu closely related dengan semantics. Semantics itu sangat mengikuti grammar gitu. Ada apa aja? Parallel speech. Bahwa parallel speech itu ada noun, verb, pronoun, adjective, apalagi adverb, dan selanjutnya. Dan itu adalah kelas kata dalam bahasa Inggris. Dan ingat ini karena ketika pemaknaan di semantics ini akan terbawa-bawa ya. Nah, makanya saya buatkan tabel ini untuk memudahkan kalian dalam proses analisis. Jadi simpan tabel ini baik-baik ya, karena ini akan terbawa sampai nanti. Ini sebenarnya I make it by myself, saya buat tabel ini sendiri untuk memudahkan kalian mengerti konsepnya. Ya, di sini di kolom sebelah sini itu ada word meaning, di mana word meaning itu terdiri dari noun meaning, makna kata benda, ada verb meaning, makna kata kerja, ada adjective meaning, makna kata sifat, dan selanjutnya. Saya batasi untuk video ini hanya membahas mengenai noun meaning saja. Karena di noun meaning ini akan ada turunan-turunannya lagi, terminologi lainnya yang harus kalian pahami ya. Dan
Tentu saja ketika sudah dijelaskan satu persatu, maka kalian akan saya bawa ke pemaknaan sentence meaning yang mana menggunakan konsep entailment yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan noun meaning. Ya, sekarang kita akan bahas terminologi atau konsep-konsep yang ada di noun vocabulary atau noun meaning. Noun itu berarti kata benda. Kenapa kata benda dulu yang kita bahas? Karena kata benda itu adalah the majority of words in English. Jadi dalam bahasa Inggris itu mayoritas kata itu dipegang oleh kelas kata benda ya. Dipegang oleh kelas kata benda. Jadi kita bahas noun vocabulary dulu untuk memaknai sebuah word meaning ya. Dan di sini noun meaning atau noun vocabulary itu dibagi menjadi beberapa, ada yang beberapa konsep. Yang pertama ada konsep the has relation, yang kedua ada hyponymy, yang ketiga ada incompatibility, yang keempat ada mass and count nouns. Tenang, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai konsep yang pertama di noun vocabulary, yaitu has relation. Coba maknai dari namanya, has relation. Has kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu apa? Memiliki atau mempunyai. Jadi kata benda yang memiliki hubungan tertentu gitu dengan benda yang lain. Makanya the has relation itu didefinisikan secara singkat menjadi sebuah konsep yang menganalisis kata benda atau sebuah kategori kata benda yang memiliki bagian-bagian tertentu. Sampai sana. Nah, di sini saya akan memberikan terminologi atau rumusnya. Terminologi dalam has relation itu dalam semantics ada yang bahasanya prototype. Prototype sama dengan kategori. A prototype atau kategori bla 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 has memiliki bla 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 bla. Contoh, a prototype or category of cycle, yaitu sepeda, memiliki bagian terkecilnya, yaitu wheels atau roda, and pedals atau pedalnya. Betul? Contoh yang lainnya, a prototype of house has, rumah memiliki apa aja tuh rumah? Windows, apalagi door, apalagi rooms, etc. etc. Nah itu, jadi intinya ingat, konsep has relation itu adalah sebuah kata benda yang memiliki bagian-bagian terkecilnya gitu. Sekarang saya ajak kalian untuk memasukkan konsep word meaning yaitu has relation ini ke pemaknaan kalimat ya. Saya punya kalimat ini. Zeni draw a face. Oh, sorry. Saya kurang S di sini. Draws a face. Saya tanya, yang menjadi center kata yang menjadi patokan di sini yang mana? Yang menjadi tolak ukur di sini yang mana? Zeni menggambar sebuah wajah. Yang menjadi fokus utama ketika baca kalimat ini adalah kata mana? Pasti a face. Sekarang saya tanya dulu, a face itu kelas kata masuk kelas kata mana? Noun, verb, adjective, adverb, atau apa? Wajah itu apa? Benda, noun. Nah, sekarang kalau misalkan noun, karena kita masih membahas has relation, kita coba menganalisis kalimat ini menggunakan konsep has relation. Ingat, has relation itu kita sudah tahu ininya, fokus utama kata bendanya yaitu a face. Jadi penulisannya seperti ini. Turunkan ini. If a face is prototypical, then Zeni draws a mouth. Mengerti? Kalau misalkan sebuah face itu prototypical, sebuah kategori kata benda, maka dari itu Zeni
menggambar sebuah mulut. Ya. Nah, ini adalah entailment dari kalimat Zenny draws a face. Mengerti ya? Perlu contoh lagi tidak? Saya rasa tidak ya. Kalau misalnya kalian perlu contoh lagi, coba kalian tuliskan satu kalimat saja dan kita bareng-bareng menuliskan di kolom komen, menganalisis kalimat yang kalian buat menggunakan has relation. Tapi saya tekankan kalimat yang kalian buat itu fokus katanya harus kata benda. Sekarang kita masuk ke konsep noun meaning yang kedua, yaitu mengenai hyponymy. Konsep kedua dari noun meaning adalah hyponymy. Mungkin ini baru bagi kalian, terminologi baru bagi kalian, karena memang ini khusus di semantik saja. Hyponymy itu singkatnya simply said as a group of a noun. Jadi kita memaknai sebuah kata itu berdasarkan grup dari kata benda tersebut. Terminologi yang digunakan adalah untuk proses analisisnya menggunakan hyponym hierarchy tree. Jadi proses analisisnya itu dilihat dari pohon hierarki sebuah kata benda, ya. Nah, di sini mungkin bagi kalian itu ada yang teringat ke diagram atau tree diagram dari di sinteks, di mana turunan-turunan dari kelas misalkan noun phrase jadi phrase, noun gitu-gitu. Namun ini berbeda. Penggrupan di sini itu bukan grouping secara grammar, tapi grouping secara kelas kata benda. Contohnya seperti ini. Misalkan kalian dalam satu kalimat itu ada kata house, rumah. Rumah itu merupakan hiponim atau kelas kecil dari building, bangunan. Karena house itu sebuah bangunan. Bangunan itu merupakan grup terkecil juga atau hiponim dari structure, struktur. Dan struktur hiponim lagi dari thing, sebuah benda. Dan thing merupakan hiponim dari entity. Dalam hal ini, entity adalah kelas atau grup kata benda yang paling tinggi. Jadi misalkan kata benda apapun ketika dirunut berdasarkan tree ini, ujung-ujungnya pasti entity. Gitu. Contoh yang selanjutnya adalah misalkan analisisnya Zenny bought a knife. Yang menjadi sorotan kata dalam kalimat Zenny bought a knife adalah a knife. Nah, untuk menganalisis kalimat ini berdasarkan kelas kata, yaitu a knife, kata yang mana a knife itu adalah kata benda, berdasarkan hyponym ini kita harus breakdown dulu seperti ini. Kita tulis misalkan a knife. Knife di sini. Knife itu merupakan grup terkecil dari benda apa? Dari apa? Dari kata benda kitchen utensil. Kitchen utensil merupakan hiponim atau grup terkecil dari tool, sebuah tool, alat. Tool itu tidak berhenti di sana, merupakan hiponim juga dari sebuah produk. Produk merupakan hiponim dari thing, sebuah benda, dan thing hiponim dari entity. Atau bisa dibalik, itu kan hiponim, atau bisa dibalik bahasanya jadi superordinate. Kalau bahasanya superordinate itu dibalik. Entity merupakan superordinate atau ibu dari thing. Thing adalah superordinate dari produk, produk superordinate dari tool, tool superordinate dari kitchen utensils, dan begitupun kitchen utensils merupakan superordinate dari knife. Nah, sekarang bagaimana kita bikin entailment-nya? Entailment-nya seperti ini. Zenny bought a knife. Zenny bought a kitchen utensil. Seperti itu. Nah, itu dia penjelasan noun vocabulary dari mulai has relation, dan yang kedua adalah hyponymy. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan kalian tidak akan mengerti benar kalau misalkan kalian tidak latihan sendiri gitu. Dan kalaupun kalian masih ada yang bingung, tolong bubuhkan pertanyaan kalian di kolom komentar, biar nanti saya akan keep in touch with you by replying your
questions on the comment box ya. Dan selanjutnya sebenarnya non vocabulary itu tidak hanya dua itu, tapi ada juga dua lagi, yaitu incompatibility and mass and count noun gitu. Namun untuk kali ini kita cukupkan dulu sekian, how it has relation dan hyponymy dulu, dan video selanjutnya akan membahas mengenai the rest of them, yaitu mass and count noun dan juga incompatibility. Oke, sekian video kali ini, dan jangan lupa tonton video selanjutnya agar pemahaman kalian tidak sampai di sini. Thank you very much for watching and see you in the next lesson video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.